Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Senjas ingin mempresentasikan eh, hasil dari pengerjaan aplikasi text editor yang sedang kami buat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Aisy Patrensis Bandar dengan NIM belakang 033. Nama saya Hilmi Kautsar dengan NIM belakang 041. Nama saya Muhammad Raffi Ardiansyah dengan NIM belakang 051. Baik. Selanjutnya yaitu adalah penjelasan Just Note. Apa itu Just Note? Jadi Just Note ini adalah text editor yang sudah kami buat. Kami mengambil referensi-referensinya dari Notepad, tetapi apa yang berbeda yaitu aplikasi kami menggunakan CLI atau Command Line Interface. Selanjutnya, fitur-fitur yang kami buat yaitu adalah beberapa fitur yang menurut kami penting di dalam Notepad, seperti create file, open file, kemudian ada find text, kemudian copy, cut and paste, dan seterusnya. Kemudian fungsionalitasnya dari masing-masing fitur yaitu create file, di mana create file ini adalah untuk membuat file, kemudian open file untuk mengopen file yang sudah ada, kemudian close file untuk meng-close file, lalu edit file untuk mengedit secara langsung di dalam aplikasinya, kemudian save yaitu menggunakan shortcut Ctrl S yaitu untuk nge-save nge-save buffer yang sudah ada di dalam aplikasi, kemudian auto save untuk mengotomatiskan fungsi save ini. Kemudian ada save as untuk mengganti nama file yang sedang diedit, kemudian ada numbered list yaitu adalah penomoran otomatis, kemudian ada find text dan goto menggunakan Ctrl F untuk mencari kata yang ada di dalam file, kemudian ada copy menggunakan Ctrl Q, cut menggunakan Ctrl X, dan paste menggunakan Ctrl B untuk di mana copy untuk mengcopy teks yang sudah di highlight, Ctrl X cut untuk memotong, dan paste untuk menempelkan teks yang sudah di copy atau di cut. Kemudian ada juga undo redo di mana menggunakan shortcut Ctrl Z dan Ctrl Y. Kemudian ada bulleted list di mana ini mirip seperti numbered list tapi hanya menggunakan strip. Kemudian ada kursor di mana ini adalah visualisasi di mana user akan mengetik. Lalu selanjutnya untuk struktur program yang kami buat terdiri dari dua folder. Yang pertama ada folder source yang terdiri dari 11 file.c, lalu ada folder header yang dimana terdiri dari 10 file.h. Lalu terdapat 7 library standar bawaan C yaitu stdio.h, string, conio, stdlib, ctype, time, dan windows.h. Lalu selanjutnya terdapat penerapan double linked list pada aplikasi kami, yang dimana buffer pada program menggunakan double linked list, bukan array 2 dimensi lagi, yang dimana setiap baris teksnya direpresentasikan sebagai sebuah node yang nantinya dialokasikan secara dinamis di heap memory. Lalu pada setiap node-nya terdiri dari tiga bagian, yaitu ada pref, text, dan juga next. Lalu terdapat 3 pointer, yaitu ada head untuk menunjuk ke baris pertama, lalu terdapat tail untuk menunjuk ke baris terakhir, dan juga ada current untuk menunjuk baris yang sedang aktif atau kita sedang berada saat ini. Lalu mengapa kita menggunakan struktur ini? Karena untuk insert dan delete baris sangat efisien, tidak perlu menggeser semua data seperti di array. Juga kita cukup untuk mengubah pointer pref dan juga next-nya dari node yang terdampaknya. Inilah yang membuat double linked list ini efisien untuk membuat baris, lihat huruf, dan juga undo redo. Oke, selanjutnya itu masuk ke progres pengerjaan. Nah, di sini setelah ETS itu di minggu ke-8 dan kemudian kita mulai lagi pada minggu ke-9. Nah, pada minggu 9 ini kami melakukan evaluasi dari para manajer setelah ETS seperti bug apa yang ada dan harus diperbaiki serta menyelesaikan beberapa kontrak yang belum selesai. Kemudian kami eksplorasi tentang apa itu linked list. Kemudian pada minggu ke-10 kami masih melakukan eksplorasi terkait linked list agar bisa menentukan tipe linked list apa yang akan digunakan oleh kelompok kami. Kemudian pada minggu ke-11 kami melakukan juga masih melakukan eksplorasi terkait linked list. Dan di minggu ini kami menentukan tipe linked list apa yang akan diterapkan di program kami. Seperti yang dijelaskan oleh Hilmi sebelumnya, kami menggunakan double linked list. Kemudian pada minggu ke-12 kami memulai implementasi linked list dalam program kami, mengubah yang asalnya statis atau array ke dinamis. Kemudian kami melanjutkan beberapa progres yang belum tercapai di jadwal kontrak. Pada minggu ke-13 kami melanjutkan progres pengerjaan penerapan linked list ini. Lalu kami menyiapkan presentasi progres. Selanjutnya pada minggu ke-14 kami memaksimalkan pengerjaan progres fitur-fitur kami untuk diubah ke linked list ini, kemudian menyiapkan PPT untuk presentasi serta melakukan persiapan untuk presentasi EAS. Kemudian kontribusi anggota kami dari mulai IC mengerjakan kursor, clipboard, copycat and paste, undo redo, dan menu. Kemudian Hilmi melakukan penerapan double linked list,
create and edit file, insert, delete, dan enter, kemudian save, fitur save. Kemudian Raffi melakukan beberapa pengerjaan, yaitu open dan close file, find text, dan go to, kemudian number list, serta bullet list. Kemudian lanjut ke demo aplikasi dan juga source code. Baik, di sini saya akan menjelaskan menu yang ada saat membuka aplikasi. Di sini ada 5 pilihan untuk user, di mana pertama adalah membuat file baru, kedua membuka file, kemudian shortcut, kredit, dan keluar dari aplikasi. Saya akan menjelaskan dulu pilihan ketiga dan keempat. Ketika user memilih pilihan 3, akan terlihat shortcut apa saja yang akan bisa digunakan di saat sedang mengedit file di dalam aplikasi. Kemudian saat user memilih 4, kita bisa melihat siapa saja yang bertanggung jawab untuk pembuatan aplikasi text editor ini. Kemudian jika user menekan 5, akan keluar dari aplikasi. Lalu selanjutnya jika kita menekan 1, maka akan membuat sebuah file baru. Namun jika kita menekan enter dan kondisi nama file kosong, maka terdapat peringatan bahwa nama filenya tidak boleh kosong. Lalu jika kita mengetikkan nama file yang sudah ada di directory, maka akan terdapat peringatan juga bahwa nama filenya tidak boleh sama. Lalu kita akan membuat nama file baru, yaitu demo.txt. Gitu kan. Nah, lalu pada bagian edit file ini kita bisa mengedit file yang sudah kita buka tersebut dengan menekan berbagai karakter yang ada. Lalu kita bisa menghapusnya dengan menekan delete. Lalu kita juga bisa membuat baris baru dengan menekan enter. Lalu di sini terdapat fitur auto save dengan menekan Ctrl T. Yang dimana di sini kita bisa melakukan save secara otomatis dengan selang waktu 20 detik. Lalu selanjutnya terdapat fitur Ctrl A. Yang dimana fitur ini akan menduplikat aplikasi file yang sedang kita edit. Oke, tekan tombol. Nah, file sebelumnya dan yang sudah diduplikat isinya tetap sama. Dan juga sebenarnya di sini terdapat pengecekan jika menekan tombol Ctrl A lagi. Jika filenya kosong, maka terdapat peringatan. Lalu jika nama filenya sama, demo1.txt, maka terdapat peringatan. Lalu jika namanya sudah ada di directory, demo.txt, maka terdapat peringatan. Lalu buat demo2.txt. Oke. Lanjut. Kemudian saat sedang mengedit file, bisa dilihat ada beberapa shortcut yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah copy menggunakan Ctrl Q. Jadi ketika user menekan Ctrl Q saat sedang blok teks menggunakan Shift kemudian arah panah, user bisa mengcopy teks yang sudah di highlight, kemudian bisa menekan shortcut Ctrl B untuk menempelkan apa yang sudah di copy. Kemudian sama halnya dengan menggunakan Ctrl X, di mana Ctrl X ini akan memotong teks yang di highlight, kemudian akan bisa ditempelkan menggunakan Ctrl B. Kemudian jika user menekan Ctrl Z, akan melakukan undo, dan untuk melakukan pengulangan tersebut diulang kembali, bisa menekan Ctrl Y untuk melakukan redo. Oke, selanjutnya masuk ke fitur, coba bikin dulu halo deh. Selanjutnya masuk ke fitur find text dengan menekan shortcut Ctrl dan F, itu maka akan memunculkan tampilan seperti ini yang menanyakan kata apa yang dicari. Misalnya kita akan mencari kata halo. Nah, di sini halo akan ditemukan pada baris halo ditemukan pada baris ke-15. Kemudian jika kita menekan tombol apapun, itu akan langsung ke kata yang dicari. Ini tuh seperti go to ya, teman-teman. Cuman di sini masih ada kekurangan seperti dia itu selalu mencari kata pertamanya saja, tidak bisa next find text. Oke. Kemudian lanjut ke fitur number list. Nah, di sini misal kita akan membuat list dengan dipicu oleh 1 titik spasi. Nah, ini tuh coba ketik aja, Pak. Ini tuh akan men-trigger agar di bawahnya itu auto increment. Lanjut 2, 3. Nah, semisal kita ingin menambah apa ya, increment di tengah-tengah list itu coba misalnya di 2. Nah, ini enter. Nah, ketika di enter, di bawahnya itu juga akan ikut naik ya listnya. Ini tuh sama aja dengan metode traversal auto increment. Selanjutnya itu ada fitur bullet list. Bullet list digunakan tidak hanya strip tetapi bintang juga bisa ya. Nah, ini juga sama seperti konsep number list, yaitu auto increment juga otomatis. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu untuk fitur save, sebenarnya terdapat error yang dimana itu tuh terjadi karena Windows Console ini memiliki sebuah file bernama enable process input.
Nah, sehingga konsol host itu bertindak sebagai penjaga atau mencegat beberapa kombinasi tombol tertentu. Salah satunya itu CTRL-S. Sehingga konsol host mengonsumsi si tombol yang di inputnya sendiri, sehingga tombol input tidak masuk ke input buffer program. Nah, yang membuat saat KBHit mengecek, CTRL-S langsung dikonsumsi oleh konsol hostnya, sehingga buffernya terlihat kosong dan KBHit-nya menjadi return 0. Karena hal itu, maka file-nya tidak pernah terpanggil. Namun, jika saya mengedit file untuk si shortcutnya menjadi 15 atau CTRL-O, lalu kita mencoba compile ulang demo 2. Kita membukanya, lalu kita mencoba membuka file. Oke, lalu kita mengeditnya dan menekan CTRL-O, maka filenya berhasil disimpan. Coba buka file yang sedang dieditnya. File benar-benar disimpan. Selanjutnya itu ada fitur open dan close file. Coba kita buka lagi. Saya lupa dulu. Nah, coba buka file. Nah, di sini akan muncul tampilan untuk memasukkan nama file yang telah ada sebelumnya. Coba misalnya demo 1, demo2.txt. Nah, di sini program menanyakan apakah Anda ingin mengedit file ini, tekan Y atau N untuk ya inputnya, misalnya Y, coba edit list. Langsung EC. Ini untuk gitu. Nah, ketika file belum di-save, fitur close file ini akan menanyakan terlebih dahulu, file ini belum di-save, apakah Anda ingin menyimpan? Jika menekan Y, itu akan menyimpan dan akan menanyakan lagi apakah akan lanjut edit file atau kembali ke menu utama. Jika kita melanjutkan Y, coba Y. Nah, ini akan lanjut ke mengedit file yang telah dibuka. Dan jika ESC lagi, ini file belum di-save juga, misalnya tidak N aja. Nah, ini menanyakan lagi apakah lanjut edit file atau kembali ke menu. Misalnya kita memencet N, maka akan kembali ke menu gitu. Jadi di sini saya Hilmi akan menjelaskan file atau fitur yang saya buat. Yang pertama ada buffer.h, yang dimana di buffer.h sendiri terdapat 2 struct. Yang pertama ada struct node untuk mewakili satu baris teks di dalam dokumennya, yang terdiri dari pertama ada ref untuk menyimpan alamat di atasnya atau sebelumnya, lalu terdapat teks untuk menyimpan tulisan yang ada di baris tersebut, lalu terdapat next untuk menyimpan alamat di bawahnya ataupun baris setelahnya. Lalu setelahnya terdapat struct buffer untuk mewakili dokumen yang sedang dibuka dan juga termasuk semua state editor. Lalu di buffer.c yang pertama terdapat function node atau buat node, yang dimana buat node ini untuk membuat satu node baru di heap menggunakan malloc, lalu menginisiasi field text sebagai string kosong, lalu menggeser ref dan next ke null. Fungsi ini dipanggil setiap kali baris baru dibutuhkan, saat enter ditekan, saat program dimulai, ataupun saat file dibuka. Lalu selanjutnya terdapat function freelist yang digunakan untuk membebaskan seluruh memory linked list dari head ke tail untuk mencegah memory leak. Sebelum setiap node dibebaskan, alamat node berikutnya disimpan dulu ke variabel berikut agar pointer tidak hilang. Lalu di akhir, head diset ke null untuk menghindari doubling pointer. Lalu setelahnya terdapat function init buffer yang digunakan untuk menginisiasi ulang buffer dari nol sebelum dokumen baru dimuat. Di mana jika buffer sudah pernah dipakai, release dipanggil dulu untuk membersihkan memori lama. Lalu setelahnya dibuat satu node kosong sebagai titik awal dan semua field di buffer diset ke nilai defaultnya. Lalu setelahnya terdapat insert huruf yang digunakan untuk menyisipkan satu karakter di posisi kursor saat ini. Lalu string akan diperluas dengan realloc. Lalu semua karakter di sebelah kanan kursor akan digeser satu posisi ke kanan untuk membuka ruang. Lalu karakter akan disisipkan di ruang tersebut. Lalu string akan ditutup dengan null terminator dan posisi kursor akan maju satu langkah. Lalu setelahnya terdapat garis huruf untuk menghapus karakter yang ada di barisnya. Terdapat 2 skenario. Yang pertama, jika kursor di tengah atau akhir baris, maka karakter di kiri kursor akan dihapus dengan menggeser semua karakter ke kiri, lalu memori diperkecil dengan realloc. Lalu jika kursor di awal baris, maka teks baris saat ini akan digabungkan ke baris atasnya menggunakan memcopy. Lalu pointer linked list akan disambung ulang dan node bawah akan dibebaskan. Lalu selanjutnya ada function new baris, yang dimana function ini akan digunakan untuk membuat baris baru yang dengan memotong teks di posisi kursor menjadi 2 bagian saat enter ditekan. Karakter setelah kursor disalin ke node baru menggunakan memcopy. Lalu teks baris lama akan dipotong di posisi kursor dengan null terminator. Lalu node baru
akan disisipkan ke linked list dan kursor dipindahkan ke awal baris baru. Lalu setelahnya ada file etc.c. Pertama, terdapat function edit file yang dimana terdapat menjadi looping utama editor menggunakan while 1 yang berjalan terus selama pengguna mengedit. Setiap looping, KBHit akan mengecek apakah ada tombol tekan. Jika tidak ada input, maka function check autosave akan dipanggil ulang untuk menjaga autosave tetap berjalan di latar belakang. Jika ada input, maka getch akan membaca karakternya, lalu diarahkan ke fungsi yang sesuai. Salah satunya jika karakter biasa, maka akan ke function yang satu huruf. Lalu jika backspace ditekan, maka akan ke diatur huruf dan juga lainnya. Lalu setelahnya pada file _s terdapat function save file, yang dimana save file ini untuk menyimpan seluruh isi dari linked list atau buffer ke file fisik yang ada di disk. File dibuka dengan mode edit atau write, lalu program akan menelusuri linked list dari head ke tail dan menuliskan setiap baris menggunakan fprintf. Setelah semua note ditulis, maka akan dilakukan fclose untuk memastikan data benar-benar tersimpan ke disk dan isave akan diset ke 1. Lalu selanjutnya terdapat function save as, yang dimana save as ini akan menyimpan dokumen dengan nama file baru, di mana program terlebih dahulu akan membackup nama file lama, lalu meminta nama baru dengan terdapat pengecekan tidak boleh kosong, tidak sama dengan nama lama, dan file belum ada di direktori saat ini. Jika valid, maka save file akan dipanggil dengan nama baru. Jika gagal, maka file akan dirobek ke nama sebelumnya menggunakan strcpy. Lalu setelahnya ada function autosave, yang dimana berfungsi sebagai saklar on off autosave. Saat dinyalakan, time new akan mencatat waktu sekarang sebagai titik mulai perhitungan untuk selang intervalnya. Lalu status autosave akan ditampilkan kepada pengguna melalui notifikasi di layar. Lalu setelahnya terdapat function check autosave, yang dimana function ini akan memeriksa apakah sudah saatnya autosave dijalankan dengan 3 pengecekan. Yang pertama ada apakah autosave-nya aktif, filenya punya nama, dan ada perubahan pada file belum tersimpan. Jika semuanya terpenuhi, maka selisih waktu dihitung menggunakan div time. Jika sudah melewati 20 detik, maka function save file akan dipanggil secara otomatis dan last save time akan diperbarui ke waktu saat ini. Lalu selanjutnya terdapat file main. Nah, di main ini menjadi titik masuknya program, yang dimana mendeklarasikan terlebih dahulu satu variabel bernama buffer menjadi buff di stack memori sebagai wadah untuk seluruh state editor. Lalu setelahnya semua pointer diinisialisasi ke null dan function buffer dipanggil. Lalu kontrol akan diserahkan ke function tampilkan menu. Lalu saat pengguna memilih untuk keluar, maka function release akan membebaskan semua memori sebelum program melakukan return null untuk keluar dari program. Lalu setelahnya terdapat file screen.c, yang dimana terdapat function print layar, yang dimana print layar ini untuk merender tampilan text editor secara real time dengan menggunakan struktur data linked list. Yang pertama, fungsi Windows API akan manggil get console screen buff info, yang digunakan bersama dengan struct csbi untuk menghitung lebar terminal secara dinamis. Lalu terdapat manipulasi variabel untuk call offset dan call offset untuk mengatur pergeseran layar, scrolling horizontal dan vertikal mengikuti kursor. Lalu layar dibersihkan menggunakan printf dengan ANSI escape code. Lalu selanjutnya terdapat looping untuk melakukan penelusuran linked list melewati baris di luar layar dan mencetak maksimal 20 baris teks, yang nantinya akan memotong teks sesuai lebar layar sekaligus menghapus sisa karakter lama lewat ANSI escape code. Lalu terakhir printf dipanggil untuk mencetak status bar di bagian bawah untuk menampilkan shortcut nama file serta posisi baris dan kolom saat ini. Oke, di sini saya Raffi dan saya akan menjelaskan fitur yang telah saya buat, yakni open dan close file, find text dan go to, serta number list juga bullet list. Nah, di sini di headernya dulu saya deklarasi 2 fungsi yang akan saya pakai dengan menambahkan pointer add untuk menunjuk langsung ke struct buffer yang ada di buffer.h. Oke, lanjut masuk ke. Nah, di sini fungsi open file ini akan meminta input printf untuk usernya menginput nama file dengan format .txt. Kemudian teks tersebut dibaca menggunakan fungsi fgets. Nah, fungsi fgets ini membaca hingga karakter per baris termasuk karakter new line, sehingga membutuhkan pembersihan karakter new line ini menggunakan str cspn. Nah, ini tuh mengganti new line ini menjadi null terminator. Kemudian setiap
setiap baris yang telah dibersihkan kemudian dialokasikan ke dalam memori dinamis menggunakan fungsi string duplicate. Yang secara otomatis menghitung panjang karakter lewat string len dan memesan ruang memori dengan malloc. Nah, kemudian lagi data teks tersebut kemudian dibungkus ke dalam sebuah node dan disambungkan ke dalam struktur data doubly linked list sebagai tempat penyimpanan utama selama proses editing berlangsung. Nah, setiap node baru di sini ada dua kondisi di mana ed head-nya itu masih 0. Nah, ini tuh akan mengeset ke ed head, ed tail, dan ed current-nya itu menjadi baris pertama dengan new node. Kemudian ada kondisi kedua di mana sudah ada baris sebelumnya. Nah, kemudian setelah file dibuka, maka akan ada fclose untuk menutup file. Dan di sini ed isave-nya itu dipakai untuk flag ya, integer boolean. Satu itu sudah di save. Kemudian akan memunculkan isi dari file tersebut menggunakan print layar. Oke, kita lanjut ke fungsi close file. Nah, fitur ini ketika user menginput ESC pada fitur edit file, coba edit file dulu. Fitur edit. Nah, itu. ESC. Nah, fitur ESC ini program memeriksa status variabel ed isave. Ed isave-nya itu kan coba mana? Gak usah di Nah, di sini tuh ketika user input 27 atau ESC, maka akan memanggil langsung close file. Balik lagi. Nah, di sini ed isave itu sebuah flag integer ya, bertipe integer boolean sederhana yang bernilai 0 jika ada perubahan, yang belum tersimpan, dan 1 jika sudah aman. Kemudian di sini ada beberapa kondisi. Jika ed isave-nya itu 0 yang artinya kondisi belum di save, maka program akan menawarkan akan save atau tidak. Dan jika user keluar mengonfirmasi itu keluar, program akan mengeksekusi fungsi freelist yang menelusuri seluruh linked list dari head hingga tail. Di ini ya membebaskan node teksnya terlebih dahulu, kemudian membebaskan node itu sendiri. Nah, ini tuh urutan yang benar, dikarenakan jika node dihapus lebih dulu, maka pointer ke teksnya itu sudah tidak valid dan terjadilah memory leak. Nah, setelah seluruh node dihancurkan, pointer ed head, ed tail, dan ed current direset ke 0, sementara flag ed next-nya itu menjadi 0. Nah, ini menjadi sinyal bagi loop utama yang ada edit file, yaitu ed next-nya itu menjadi 0 untuk melakukan break dan kembali ke menu utama. Oke, lanjut masuk ke text features data. Nah, di sini saya mendeklarasikan segala fungsi yang telah saya buat dan menggunakan beberapa parameter, ini pointer ed serta integer angka sebelumnya dan char pointer bullet underscore style. Kita masuk ke fitur find text terlebih dahulu. Nah, fitur find text ini beroperasi secara penuh dengan melakukan penelusuran traversal pada doubly linked list yang sedang aktif tanpa perlu membaca ulang file dari disk. Jadi ketika edit file itu nggak usah dibuka lagi kan. Nah, kemudian program memanfaatkan fungsi meminta input terlebih dahulu pada user. Nah, meminta input terlebih dahulu dan dimasukkan ke array of char cari dan dibaca menggunakan fgetch. Nah, di sini setelah input dibaca, maka program memanfaatkan fungsi fcrstr string untuk mencari kecocokan substring di dalam string itu tersendiri. Ini tuh secara case sensitif pada setiap node pointer text. Nah, fungsi strstr mengembalikan alamat memory pointer persis di mana huruf pertama kata tersebut ditemukan di dalam string. Misal kita akan mencari kata halo. Nah, pointer ini akan menunjuk alamat kata pertama tersebut, yaitu H. Nah, setelah ditemukan, program menggunakan pointer aritmetik untuk mencocokkan kursor dengan mengurangi alamat memori kata yang ditemukan dengan alamat awal string baris tersebut, yaitu current ke text, untuk mendapatkan indeks kolom yang dicari. Nah, setelah itu setelah itu tiga baris ed current cure dan ed baris now-nya itu jadi baris index, dan ed now-nya itu merupakan posisi kursor yang langsung melompat secara presisi ke posisi tepat di belakang kata yang ditemukan. Oke, selanjutnya masuk ke fitur
number list. Nah, fitur number list ini akan aktif tepat ketika enter ditekan di file ec.c. Nah, ketika enter sini, nah pola angka dideteksi dengan scanf dan sedangkan bullet dideteksi dengan str and cmp. Nah, itu tuh string and compare. Kemudian saat aktif, program akan mengalokasikan string baru via malloc dengan menggabungkan awalan dan teks lama dengan str cpy serta str cat, lalu membebaskan memori lama dengan free. Nah, number list juga menelusuri not di bawahnya untuk auto read numbering. Nah, keduanya ini memiliki mekanisme exit list ya di sini. Jika barisannya berisi awalan kosong atau teks array 0-nya itu null terminator dan format list akan dibatalkan. Baik, saya di sini Ahmad Aisy akan menjelaskan undo redo. Undo redo di sini di .h saya mendefine max history sebagai 200. Kemudian pada undo redo.c saya membuat fungsi init history, di mana init history ini menghapus semua memori riwayat lama setiap kali kita membuat atau membuka file baru supaya memori komputer itu tidak penuh. Kemudian ada copy buffer state yang menyalin seluruh teks dari layar utama ke dalam tempat penyimpanan riwayat secara fisik huruf demi huruf, bukan sekedar memindahkan alamatnya. Kemudian ada record state, di mana record state ini dipanggil setiap kali pengguna mengetik karakter baru. Fungsi ini menyimpan kondisi teks saat itu ke dalam daftar riwayat. Kemudian ada fungsi undo dan redo, di mana undo ini menyimpan kondisi teks saat ini ke daftar redo, lalu menimpa layar utama dengan teks dari riwayat sebelumnya. Dan fungsi redo melakukan langkah yang sebaliknya. Kemudian ada clipboard.c. Fungsi pertama yaitu copy text, di mana copy text menghitung terlebih dahulu berapa banyak karakter yang sedang disorot. Kemudian program akan menyiapkan ruang memori yang pas sesuai jumlah karakter tersebut, lalu menyalin karakternya satu persatu ke sana. Kemudian ada delete selection, di mana delete selection ini memindahkan posisi kursor ke ujung akhir teks yang disorot. Kemudian program akan otomatis melakukan perintah hapus atau backspace terus-menerus sampai kursor mundur ke titik awal teks yang disorot. Kemudian ada cut text, di mana cut text ini memanggil fungsi copy text dan delete selection. Kemudian ada fungsi paste text, di mana paste text ini membaca huruf-huruf dari memori yang sudah disalin sebelumnya, lalu mengetikkannya kembali satu persatu ke layar secara otomatis. Kemudian di sini saya membuat cursor.h, di mana di cursor.h ini saya mendefine key up sebagai 72, down sebagai 80, left 75, right 77, kemudian kombinasi control ref sebagai 115, dan control right sebagai 116. Kemudian ada goToExe, di mana goToExe ini membaca posisi baris dan kolom teks saat ini, kemudian menyesuaikannya dengan pergeseran layar dan memunculkan kursor berkedip tepat di titik tersebut. Kemudian ada cetak highlight. Cetak highlight ini membaca batasan teks yang disorot, lalu mencetak ulang teks tersebut dengan tambahan warna latar belakang agar terlihat seperti di blok. Kemudian ada fungsi move, left, right, up, down. Ini adalah untuk memindahkan kursor ke baris atas atau bawah atau ke kiri atau ke kanan sebanyak satu huruf. Kemudian dan memastikan kursor tidak melewati batas teks yang ada. Kemudian ada move forward left dan move forward right yang menggerakkan kursor mundur atau maju dengan cara melompati setiap huruf dan baru berhenti ketika menabrak spasi. Kemudian ada delete word left, di mana delete word left ini mundur dan otomatis menghapus huruf demi huruf sampai menemukan spasi. Kemudian ada editor kursor, di mana editor kursor ini adalah pusat kendalinya. Dia menunggu pengguna menekan tombol keyboard. Jika yang ditekan adalah panah, ia memanggil fungsi bergerak. Tetapi jika yang ditekan adalah fungsi seperti Ctrl Z, dia akan memanggil fungsi undo dan seterusnya. Kemudian ada fungsi menu.c, di mana menu.c ini memiliki fungsi tampilkan shortcuts dan tampilkan kredit, di mana memunculkan shortcut apa saja yang ada di saat mengedit file, kemudian credits, di mana menunjukkan siapa saja yang bertanggung jawab. Kemudian ada tampilkan menu yang menampilkan pilihan angka 1 sampai 5. Lalu selanjutnya lesson learn yang kami dapat dari proyek kedua kali ini yaitu proyek 2 ini memberikan pelajaran berharga dari sisi teknis maupun dari kerja tim. Melalui modular programming, kami bisa bekerja secara mandiri tanpa saling mengganggu pekerjaan satu sama lain. Dan kami juga belajar bahwa komunikasi itu sangatlah penting untuk menjaga konflik dan juga masalah-masalah yang datang pada kelompok kami. Dan kami perlu untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Lalu, kami juga perlu memiliki jadwal yang rapi demi menjaga progres mingguan atas aplikasi yang kami buat. Lalu yang terakhir, kami juga menyadari bahwa kejujuran itu sangatlah penting karena kami bertanggung jawab atas apa yang kami kerjakan dan kami mengerjakan aplikasi dan kita perlu bertanggung jawab atas apa yang kami buat tersebut. Cukup. Baik, sekian yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kami perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.